Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Lestari, absen 24, saya kelas pemasaran A pagi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk menjawab soal UAS mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Niputu Nita Anggraini SEMM. Pada soal nomor 1 mengenai revisi pesan bisnis. Nah, pada nomor 1 ini saya merevisi pesan bisnis agar lebih profesional, sopan, jelas, dan juga persuasif. Pesan awal itu terlalu singkat dan kurang menunjukkan empati kepada pelanggan. Jadi beberapa perubahan yang saya lakukan yaitu pada bagian pembuka dibuat lebih sopan dari yang pelanggan menjadi pelanggan setia kami, serta ditambahkan juga dengan kalimat dengan hormat. Kalimat permintaan maaf juga diperbaiki agar lebih formal dan menunjukkan empati kepada pelanggan. Penjelasan penyebab keterlambatan dibuat lebih jelas dan juga profesional, yaitu karena adanya kendala operasional di gudang. Selain itu, saya juga menambahkan kejelasan waktu pengiriman ulang, yaitu paling lambat minggu depan, agar pelanggan mendapatkan informasi yang pasti. Saya juga menambahkan komitmen perusahaan untuk meningkatkan pelayanan agar masalah ini serupa tidak terulang kembali. Jadi pada intinya revisinya adalah membuat pesanan menjadi lebih sopan, jelas, profesional, dan juga menunjukkan tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan. Pada soal nomor 2 mengenai analisis komunikasi antar budaya Indonesia dan juga Jepang. Dalam konteks bisnis internasional, komunikasi antar budaya ini sangat penting karena setiap negara memiliki kebiasaan, nilai, dan juga cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Nah, perbedaan budaya antara Indonesia dan juga Jepang itu dapat mempengaruhi komunikasi bisnis, baik itu secara verbal maupun secara non-verbal. Jika tidak dipahami dengan baik, perbedaan tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman atau miskomunikasi. Perbedaan budaya Indonesia dan Jepang antara lain yang pertama ada ketepatan waktu. Nah, masyarakat Jepang ini sangat menghargai disiplin dan juga ketepatan waktu. Datang terlambat ke rapat itu dianggap tidak profesional dan tidak menghargai orang lain. Sementara itu, di Indonesia, keterlambatan beberapa menit itu masih sering dianggap wajar. Contoh situasinya seperti perusahaan Indonesia terlambat 15 menit saat meeting dengan klien Jepang. Nah, klien Jepang ini merasa kurang dihargai sehingga hubungan bisnis menjadi kurang baik. Dan untuk solusi strategisnya yaitu datang lebih awal sebelum rapat dimulai, menyiapkan jadwal dengan baik, dan yang terakhir memberikan informasi segera apabila terjadi keterlambatan. Yang kedua adalah cara berkomunikasi. Jadi orang Indonesia ini cenderung lebih santai dan juga ekspresif dalam berbicara. Sedangkan dengan orang Jepang lebih formal, berhati-hati, dan juga mengutamakan kesopanan dalam berkomunikasi. Dalam budaya Jepang, menolak atau mengkritik secara langsung itu sering dihindari agar tidak menyinggung perasaan dari lawan berbicara. Contoh situasinya adalah pebisnis Indonesia menyampaikan kritik secara langsung kepada rekan Jepang saat rapat. Nah, rekan kerja Jepang ini merasa kurang nyaman karena budayanya lebih mengutamakan komunikasi yang halus dan juga diplomatis. Solusi strategisnya yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan juga formal, menyampaikan kritik secara halus dan juga profesional, memahami etika komunikasi serta budaya kerja Jepang. Nomor 3 adalah email bisnis profesional. Nah, pada nomor 3, saya membuat email bisnis profesional pada klien yang mengeluhkan keterlambatan pengiriman produk. Perubahan pertama adalah saya menambahkan subjek email agar penerima ini langsung mengetahui tujuan dari email tersebut. Saya juga menambahkan salam pembuka seperti yang terhormat Bapak atau Ibu klien dan juga kalimat dengan hormat agar email terlihat lebih formal dan sesuai etika bisnis. Selanjutnya, saya juga menambahkan ucapan terima kasih dan juga permintaan maaf dengan bahasa yang lebih sopan dan juga profesional agar pelanggan merasa dihargai.
Saya juga memperjelas penyebab keterlambatan pengiriman, serta menambahkan informasi bahwa perusahaan sedang melakukan penanganan agar produk ini segera dikirim berbagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Dan pada bagian akhir, itu saya menambahkan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Lalu ditutup dengan salam hormat. Nah, jadi inti revisi pada nomor 3 yaitu membuat email ini menjadi lebih profesional, jelas, sopan, dan juga menjaga hubungan dengan klien. Soal yang keempat yaitu komunikasi dalam bisnis dan juga strategi mengatasinya dalam dunia bisnis. Komunikasi sering mengalami hambatan yang dapat mengganggu kelancaran pekerjaan dan juga kerjasama. Nah, berikut 4 hambatan komunikasi bersifat contoh dan juga cara mengatasinya. Yang pertama ada hambatan bahasa, yaitu perbedaan bahasa atau penggunaan istilah yang sulit dipahami dapat menyebabkan kesalahpahaman. Contohnya adalah karyawan yang menggunakan istilah teknis yang tidak dipahami pelanggan sehingga informasi ini menjadi tidak jelas. Dan strategi untuk mengatasinya yaitu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, menghindari istilah yang terlalu teknis, dan memastikan penerima memahami pesan yang disampaikan. Yang kedua adalah hambatan budaya, yaitu perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara berbicara, sikap, dan juga etika komunikasi. Contohnya yaitu karyawan Indonesia yang berbicara terlalu santai kepada klien Jepang sehingga dianggap kurang sopan. Dan untuk strategi mengatasinya yaitu memahami budaya lawan bicara, menggunakan komunikasi yang sopan dan juga profesional, mengikuti pelatihan komunikasi antar budaya. Yang ketiga adalah hambatan teknologi, yang merupakan gangguan teknologi dapat menghambat penyampaian dari informasi. Contohnya seperti rapat online bisa terganggu karena koneksi internet yang buruk, sehingga pesan tidak tersampaikan dengan baik. Untuk strategi mengatasinya, yaitu dengan menggunakan perangkat dengan jaringan yang baik, menyiapkan alternatif komunikasi, dan memastikan teknologi berfungsi sebelum digunakan. Yang keempat adalah hambatan psikologis, yaitu emosi, stres, atau prasangka itu dapat mempengaruhi komunikasi. Contohnya seperti karyawan yang sedang marah saat salah memahami instruksi dari atasan. Nah, strategi untuk mengatasinya yaitu menjaga emosi saat berkomunikasi, mendengarkan dengan baik, menciptakan suasana komunikasi yang nyaman dan juga terbuka. Soal nomor 5 yaitu pengertian komunikasi bisnis dan juga peran strategisnya. Pengertian dari komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi, ide, atau pesan dalam kegiatan bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan juga efisien. Komunikasi bisnis dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, maupun digital. Dan untuk peran strategis komunikasi bisnis, yang pertama yaitu untuk mempermudah penyampaian informasi dalam perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kerjasama antar karyawan dan juga manajemen. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan yang tepat. Yang keempat, membangun hubungan baik dengan pelanggan dan juga mitra bisnis. Yang kelima, meningkatkan citra dan juga profesionalisme perusahaan. Pentingnya komunikasi efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Komunikasi yang efektif sangat penting karena dapat mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan produktivitas kerja, dan juga memperkuat koordinasi dalam organisasi. Jadi, dengan komunikasi yang baik, pekerjaan juga dapat berjalan lebih lancar, pelayanan kepada pelanggan meningkat, dan juga tujuan perusahaan lebih mudah tercapai. Baik, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.